Waktu masih kuliah pun saya sudah sempat bekerja. Iya. Udah sempat bekerja. Nah, dunia yang saya geluti justru nggak ada kaitan sama komunikasi. Saya lebih banyak dulu berkaitan dengan sales justru. Sales. Iya, lulus kuliah. Begitu lulus, kesempatan untuk masuk ke bidang industri nggak langsung saya dapatkan begitu juga. Saya juga terjun malah di kalau nggak salah dulu tuh masih boomingnya oil industry. Venometer itu sebenarnya nama perusahaan saya, sebuah brand yang memang fokus tugasnya itu melakukan monitoring perbincangan digital. Ini akun orang apa bukan gitu kan, kita bisa mengenali buzzer atau bukan gitu, kita bisa mengenali. Itu sebenarnya juga forensik dalam tahap yang sangat simple yang dilakukan, tidak ada dukungan teknologi apapun. Caranya gampang gitu ya, kita bisa lihat dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Di semua disiplin atau pekerjaan apapun gitu ya, rasa ingin tahu itu syarat awal gitu ya. Kalau kita punya rasa ingin tahu yang besar, tentu kita akan nggak pernah berhenti belajar. Halo sahabat ISIP, kembali lagi di ISIP Podcast yang membahas tentang seputar ISIP Jakarta. Kita bakal ngobrol bersama alumni, mahasiswa, dosen, dan segala yang berhubungan dengan ISIP Jakarta. Pada episode kali ini bersama saya Revanka sebagai pemandu acara pada episode kali ini gitu. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang seorang alumni yang berawal dari berkuliah atau berawal dari bidang periklanan kuliahnya, tapi dalam perjalanan karirnya merujuk ke bidang digital bersama Mas Teguh Handoko. Halo Mas. Halo Marga. Halo, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah baik Mas. Mas Teguh apa kabar? Alhamdulillah juga sehat dan masih waras. Masih waras emang di zaman sekarang masih waras itu udah menjadi suatu hal yang harus disyukurin sih Mas, dengan keadaan yang lagi kacau banget di luar itu. Oke Mas. Boleh diperkenalkan dulu Mas Handoko, ISIP tahun berapa dan sekarang kesibukannya lagi apa? Oke, halo teman-teman semua, nama saya Teguh Handoko. Kalau angkatan, saya angkatan 86, lulusannya 90 kalau nggak salah ya. Saya dulu ambil jurusan Humas dan Periklanan. Kalau sekarang kan dipisah ya, kita dulu jurusannya Humas dan Periklanan gitu. Sekarang kesibukan saya punya bisnis sendiri, saya running agensi saya sendiri. Fokusnya nanti kita akan ngomong lebih detail di sini tentang digital forensik. Tujuannya untuk menjaga reputasi perusahaan atau lembaga. Terus kemudian saya juga ada PR agency juga. Saya juga advisor dari satu PR agency multinasional. Akhirnya dunianya saya PR. Tadinya saya sempat di iklan. Nah, sekarang saya menuju lebih banyak ke dunia PR. Gitu. Sebelum kita bicara tentang karir Mas Teguh, kita balik ke root dulu, yaitu dunia perkuliahan dulu Mas. Kan tahun 86 tuh sebenarnya kenapa alasan Mas Teguh sebagai anak SMA yang baru lulus nih Mas, akhirnya memilih jurusan kuliah Humas Periklanan gitu Mas? Sebenarnya sih pengennya bukan di sini, pengennya yang sampai mentok tuh kalau naik bis dari Pasar Minggu sampai ke Depok kan. Pengennya yang Depok. Oh, yang kuning ya Mas? Pengennya yang situ ya. Tapi di tengah perjalanan kok kayaknya ada yang menarik, yang lain yang nawarin ke saya. Saya ingat kok itu di Kopaja atau Metro Mini itu saya naik ya. Itu ada selebarannya tuh dulu tuh, ada kampus. Di mana di situ disebutkan nama kampusnya juga menarik ya. Terutama ininya tuh kampus tercintanya itu. Terutama itu yang jadi hook buat saya, jadi saya baca tuh. Kampus tercinta. Terus nggak ada biaya SKS. Gitu. Nah, istilahnya begitu. Biaya semesternya juga terjangkau lah. Nah, tentu menarik. Akhirnya berhentilah tuh di tengah perjalanan menuju Depok itu, berhenti ya, saya mampir di situ. Saya lihat ternyata tawaran mata kuliahnya cukup menarik. Saya nggak pernah membayangkan sebenarnya pada saat itu mau kuliah di bidang komunikasi. Dulu setahu saya itu dikenalnya karena namanya dulu Sekolah Tinggi Publisistik ya. Iya, betul. Jadi memang sekolahnya teman-teman yang minatnya di bidang jurnalistik. Nah, saya tidak ngambil yang itu. Saya justru ngambil yang public relations karena menurut saya ini kayaknya lebih ke corporate gitu ya. Dan juga ada disiplin ilmu periklanan waktu itu yang lumayan baru lah waktu itu. Ya tentu saya pilih yang itu, yang lebih menarik buat saya. Masalah alasan
mendasarnya apa nggak punya, saya nggak punya cita-cita juga sebelumnya. Pokoknya mengalir aja gitu. Waktu itu mau lihat-lihat kampus di daerah sini kan, ya berhentinya di sini gitu. Jadi menurut Mas Teguh PR lebih menarik gitu ya, secara nama, periklanan juga ilmunya baru gitu ya Mas? Betul, betul. Karena saya belum bisa membayangkan saat itu saya menjadi seorang jurnalis Yang gitu kerja ya. lapangan gitu Yang ya kerja di Mas? lapangan Iya, gitu. jadi Harus bayangan saya tuh jurnalis tuh harus berani, harus ingin tahunya kuat, network-nya ini ya. Saya belum membayangkan ke situ. Iya. Ya saya pikir yang ini mungkin saya masih sesuai kemampuan saya lah gitu. Oke. Tapi sebelum itu Mas Teguh udah familiar nggak sih Mas dengan dunia humas, periklanan, atau ketika kuliah baru terjun ke dunia tersebut? Murni sebenarnya kampus inilah yang mengajarkan saya secara teori tentang dunia periklanan ya. Tahu ya kecil banget ya pengetahuannya ya saya nonton iklan itu Oh, aja iya, gitu, iya, sebagai iya. pemirsa iklan. Iya. Ya saya tahu oh dunianya seperti itu gitu ya, bahwa yang mencoba membantu masyarakat untuk memilih produk gitu kan. Saya hanya tahunya itu, tapi lebih detail secara teori ya diajarkan di kampus ini. Nah, ketika udah masuk dunia kampus, di dunia yang baru Mas Teguh terjuni waktu itu, apa yang Mas Teguh rasakan ketika belajar 4 tahun di ISIP Jakarta pada saat itu? Ya buat saya pengalaman kuliah di ISIP Jakarta nih tentunya buat nanti calon adik-adik baru yang mau masuk ya, ada satu hal yang perguruan tinggi itu memang tugasnya adalah membangun dan mengajarkan ilmu ya. Iya. Nah ini yang betul-betul saya rasakan sendiri dan saya dapatkan. Jauh dari secara tampilan, secara pengalaman. Ya dulu kalau cerita tahun 86, mungkin angkatan saya sangat familiar dan sangat relate. Itu kalau musim hujan, kita pakai kantong plastik. Karena becek banget gitu. Daerah sini masih Dari becek. depan sampai ke dalam itu tanah coklat becek banget. Sampai rektor kita pun almarhum waktu itu terkenal pakai sendal jepit. Jadi buat kita itu sesuatu yang luar biasa ya. Melihat perguruan segitu humble-nya, segitu manusiawinya gitu, tidak karena tampilan, status ataupun apapun gitu. Tapi yang saya dapatkan begitu masuk dalam materi perkuliahan ya saya sangat tertarik dengan pengantar ilmu komunikasi yang diajarkan. Kalau kita dulu kuliahnya pakai sistem itu ya, ada kayak kertas pelajaran itu. Oh iya. Jadi satuan pelajaran itu dari situ gitu kita belajarnya. Nah di pengantar ilmu komunikasi itu menurut saya kalau zaman sekarang di dunia digital itu ya algoritmanya ilmu komunikasi di situ. Oh iya sih benar sih. Kan? Betul. Bahwa kita harus berorientasi kepada komunikan, Betul. ya kan? Ya. Memahami waktu komunikator, isi pesannya harus gimana. Itulah algoritma sebenarnya. Iya. Dan itu yang saya sudah dapatkan ya di tahun 86 itu. Dan ternyata sampai saat ini pun masih sangat relevan. Masih. Itu kekuatan ilmu. Itu yang saya bilang belum tentu kampus-kampus lain memiliki passion, hasrat untuk mendidik mahasiswanya untuk mempelajari core-nya dari ilmu komunikasi itu menurut saya. Padahal pengantar ilmu komunikasi itu kan mata kuliah dasar ya Mas. Iya. Tapi ilmunya tuh yang menurut saya menyampaikan pesan ke komunikan sampai komunikannya mengerti itu ilmu yang sangat berkesan bagi saya karena dari apapun yang saya pelajarin sekarang ternyata tujuan komunikasi itu cuman itu gitu. Komunikan mengerti pesan yang kita sampaikan gitu. Betul. Jadi, oke. Jadi kan Mas Teguh kuliah 4 tahun nih Mas. Ketika lulus Mas Teguh langsung bekerja di bidang PR atau periklanan? Oh enggak, perjalanan saya jadi waktu masih kuliah pun saya sudah sempat bekerja. Sudah sempat bekerja. Nah dunia yang saya geluti justru nggak ada kaitannya sama komunikasi. Saya lebih banyak dulu berkaitan dengan sales justru. Sales? Iya. Penjualan. Bidangnya bidang marketing gitu ya. Menjual produk. Itu yang saya lakukan. Terus tapi karena banyak bergaul dengan teman-teman jurnalistik gitu kan. Saya juga ikutan melatih diri saya, kemampuan menulis saya gitu. Jadi saya pun ikutan menjadi freelance writer juga. Sempat menulis di beberapa media, saya juga berkontribusi memberikan artikel-artikel. Itu membangun saya kepercayaan diri saya bahwa ternyata ada lagi bidang lain yang juga lumayan menjanjikan gitu ya untuk masa depan saya. Itu sebelum saya lulus kuliah. Begitu lulus, kesempatan untuk masuk ke bidang industri nggak langsung saya dapatkan begitu juga. Saya juga terjun malah di kalau nggak salah dulu tuh masih boomingnya oil industry ya. Jadi semua services untuk oil industry itu lumayan besar. Saya disuruh kerja di perusahaan itu.
berbekal pengalaman saya di marketing dan sales itu, saya bisa masuk di sana. Iya. Nah, tapi di sana pun ternyata kerjaan saya adalah mempersiapkan pidato, mempersiapkan narasi untuk pelanggan-pelanggan atau customer-customer saya yang dari luar negeri gitu Oh kan. iya. Jadi saya mempersiapkan naskah juga dalam bahasa Inggris gitu. Writer lah ya Mas. Jadi writer juga sebenarnya iya. fungsinya kan. Nah dari sana ternyata dapat kesempatan tuh ada satu advertising agency lokal dulu nyari copywriter masih nyarinya. Jadi saya jadi copywriter dulu. Iya. Sempat coba di situ. Nah dari sanalah saya baru berkenalan dengan dunia industri yang lebih luas dari agensi lokal pertama saya itu. Oh, dari yang berawal jadi copywriter sekarang udah punya sebuah perusahaan bernama Phenomentor ya Mas sekarang Mas ya. Karena beda ya, kalau copywriter kan kerja. Iya, kalau sekarang passion Mas mungkin. Ya satu passion juga, yang kedua kan ya tentu begitu kita kenal industrinya kita pengen dong berkontribusi lebih banyak ya, memberi manfaat lebih banyak. Punya tim sendiri gitu kan. Mimpi saya juga jadi makin besar lagi gitu kan. Nah, ya itu saya rasa proses wajar lah. Saya yakin teman-teman pun nanti di titik itu juga akan mengalami hal yang sama gitu kan. Nah, sebelum itu boleh dijelasin dulu nggak sih Mas, Phenomentor ini tuh apa? Oke. Jadi Phenometer itu sebenarnya nama perusahaan saya, sebuah brand yang memang fokus tugasnya itu melakukan monitoring perbincangan digital. Nah kita tahu kan sekarang semua perbincangan persepsi publik itu ada dalam perbincangan digital. Betul. Mayoritasnya ada di sosial media, media online, di blog dan yang lain-lain gitu ya. Dan yang bahkan yang non digital gitu. Nah perbincangan-perbincangan ini adalah aset atau data yang sangat luar biasa. Yang kalau kita bisa manfaatkan itu bisa sangat membantu kita untuk menyusun strategi komunikasi yang menunjang kepentingan reputasi kita, reputasi perusahaan. Intinya seperti itu. Kalau dulu mungkin kita melakukan kebijakan komunikasi itu tidak berdasarkan data. Kalau sekarang semuanya harus menggunakan data. Kita nggak bisa lagi percaya yang berdasarkan asumsi. Jadi semuanya harus ada bukti, evidence-nya yang nyata, bukti yang jelas dalam bentuk data ini yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian dari situ kita akan tahu bahwa dari semua perbincangan itu mana yang menjadi isu. Ini ada dua berbeda ya, teman-teman harus paham. Isu itu ada dua jenis. Ada isu yang memang tidak ada hubungannya dengan perusahaan kita, ya kan? Tapi someday satu hari dia akan bisa menyentuh dan berpotensi masuk negatif ke perusahaan kita. Jadi itu potensi viral isunya. Ada isu yang sudah ramai dibicarakan orang-orang, engagementnya sudah tinggi dan sudah viral. Ada dua jenis itu. Nah dari isu-isu ini gimana kemampuan kita memanage isu ini untuk kepentingan reputasi kita. Nah Phenometer memiliki teknologi untuk bisa memantau dan memonitor semua perbincangan itu di semua platform. Dan Phenometer ini didukung oleh teknologi AI tentunya, Artificial Intelligence dan juga NLP. NLP kenapa penting? Karena pemahaman konteks, terminologi, bahasa-bahasa khusus itu sangat dibutuhkan. Mesin secanggih-canggihnya mesin, dia tidak akan mengenali rasa bahasa. Iya, betul. Nah, rasa bahasa ini juga yang saya diajarkan juga di kampus ini. Slogannya aja kata sakti, ya kan? Semuanya tentang word. Dan sekarang dunianya keyword, kata-kata kunci ini menjadi penting. Mengenali kata-kata kunci ini, memanage kata-kata kunci ini supaya menjadi isu yang produktif buat kita, bukan isu yang menyerang, bukan isu yang mengorbankan reputasi kita. Ini penting banget zaman sekarang untuk bisa di-manage itu. Nah, Phenometer membantu dengan teknologi itu, memberi masukan ke semua customer kita, pelanggan kita, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan masukan data dan rekomendasi dari finding kita. Kalau sekarang mungkin teman-teman juga familiar ya. Dulu ada yang namanya etnografi. Ya, ada satu studi tentang pengenalan karakteristik budaya gitu ya. Sekarang namanya netnografi. Internet soalnya Mas. Betul, karena dasarnya ada di internet. Dan metodologi penelitiannya juga sudah jelas, itu valid dan sahih, bisa menjadi data bahan penelitian yang sangat metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah inilah yang saat ini dihadapi oleh kita semua, gimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk mengolah dan menggali data-data yang ada di perbincangan digital ini menjadi bahan-bahan rekomendasi atau rujukan dan informasi yang penting untuk sebuah perusahaan. Betul, untuk kebijakan komunikasi perusahaan. Gitu. Berarti
ketika perusahaan datang ke perusahaan Venomentor ini Mas, apa sih yang mereka harapkan dari Venomentor itu? Apa yang mereka cari dari Venomentor itu selain isu? Apa yang bakal mereka cari dari Venomentor itu Mas? Sebagai klien Ya, dari perusahaan itu. iya, yang banyak sih yang jadi pemadam kebakaran ya. Biasanya mereka udah kebakaran dulu gitu. Oh, Kebakaran itu maksudnya sudah terjadi krisis Iya. di perusahaan Betul. mereka. Krisis ini kan setiap perusahaan tentu beda-beda ya penilaiannya gitu. Bener-bener krisis sampai krisis yang harus ditangani itu kalau memang mengakibatkan kerugian lah buat Iya. perusahaan sampai berhenti beroperasi dan segala macam gitu ya. Pokoknya ada kerugian finansial di sana itu berarti krisis. Padahal penyebabnya perbincangan. Bukan lagi masalah kalau dulu mungkin kesalahan inovasi produk gitu ya misalnya yang akan sangat jarang sekali terjadi gitu. Walaupun terjadi perlu waktu lama untuk merusak reputasi perusahaan tersebut. Kalau sekarang hitungannya detik untuk sebuah perusahaan reputasinya hancur hanya karena perbincangan gitu. Jadi biasanya yang banyak datang ke kita tuh yang sudah kebakaran. Jadi tugas kita memadamkan kebakaran. Tapi kita selalu nyaranin ke semua yang jadi klien kita ini untuk justru langkah antisipatif lebih penting sebelum kebakaran terjadi. Nah, teknologi di tempat kita ini juga memungkinkan memprediksi apa yang bakal terjadi, yang akan bakal terjadi. Ya semacam cenayang begitu ya, tapi dasar datanya ada. Kita bisa mengenali mana nih yang akan berpotensi viral dan merugikan reputasi perusahaan tersebut gitu. Jadi langkah-langkahnya jadi lebih bisa antisipatif lah ketimbang represi gitu ya setelah kejadiannya sudah terjadi kemana-mana gitu. Lebih susah, mitigasinya lebih repot. Kan saya main Twitter ya Mas. Di Twitter itu sering banget ada satu tweet kepada salah satu perusahaan yang sebenarnya komplain. Tapi akhirnya masyarakat ikut komplain jadi banyak komplain yang terjadi, jadi itu bisa jadi krisis buat perusahaan tersebut. Nah, ngomongin tadi kan udah kebakaran nih Mas. Bagaimana sih Mas Venomentor ini meredakan api tersebut ketika sudah terbakar? Bagaimana Mas Teguh sebagai PR meredakan api tersebut gitu Mas? Ya oke, jadi ini kita ngomong yang sudah kebakaran nih, ya, sudah kebakaran panas ya. Gitu. Oke, kalian namanya sudah kebakaran kan berarti kita harus lihat apa yang pertama sumbernya, damage-nya dulu ya. Kalau memang sudah terlalu tinggi, itunya tentu penanganannya berbeda sama misalnya masih bisa ditangani gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu nih efek dari kebakaran tadi. Terus kita juga akan melihat lebih jauh penyebab-penyebabnya dari kenapa kebakaran itu terjadi. Terus selain penyebab kita lihat juga nanti siapa saja yang faktor-faktor apa yang mendukung terjadinya kebakaran sampai sebegitu hebatnya. Terus masih bisa dimitigasi atau tidak gitu kejadian ini. Nah, api itu kan nggak bisa kita balas dengan api lagi gitu ya. Api bisa disiram gitu supaya dia reda gitu. Tapi untuk bisa menyiram ini pun juga perlu penilaian yang cukup valid gitu ya untuk bisa menentukan dan memadamkan api tersebut. Biasanya misalnya kayak tadi gitu ya. Awalnya kan pasti dari akun kecil yang mulai memantik atau menyampaikan konten tertentu. Nanti dia skalanya itu masih kecil, paling dalam 1 jam itu cuma 100 atau 1000 lah maximum mention gitu kan. Itu sudah tanda-tanda tuh bakalan rame. Nanti biasanya disaut sama yang lebih gede lagi tuh, akun yang lebih besar gitu ya. Ada penyebaran awal. Nah, kalau masih di tahap penyebaran awal, selama kita bisa identifikasi siapa aktornya dan gimana pola penyebarannya, kita bisa langsung cut di situ. Kita bisa langsung selesaikan di sana. Tapi kalau sudah melibatkan media-media besar, apalagi tier 1 media ya yang besar-besar, kemudian sudah melibatkan komunitas juga yang skalanya besar. Barangkali sudah ada demonstrasi, ya, sudah ada tindakan anarkis yang terlibat di sana, itu sudah beda ceritanya. Apalagi nanti kalau sudah melibatkan lagi pihak kepolisian gitu ya, karena sudah ada kerusakan-kerusakan tertentu yang terjadi gitu ya. Nah, ini tentu skala-skala ini jadi berbeda penanganannya masing-masing. Jadi tergantung kita ada di level apa. Kalau tadi masih early, penyebarannya belum terlalu besar, kita masih bisa banyak cara gitu ya. Ada yang namanya indirect actions, ada yang direct actions. Indirect itu tentunya misalnya berita negatifnya tinggi gitu. Biasanya kita tuh rule of thumb-nya itu 25% sentimen negatif itu sudah harus dipadamkan. Dipadamkan dengan pengertian bukan akunnya ditutup. Itu bukan itu solusinya ya. Jalan keluar bukan juga kontennya di take down, bukan itu.
tapi kita bisa tandingi dia dengan informasi yang lebih positif, narasi yang lebih positif, dengan jumlah level perbincangan yang mungkin lebih tinggi dari perbincangan yang ada. Itu nanti akan waktu yang akan menjawab, dia akan reda dengan sendirinya. Jadi kalau di dunia digital itu yang penting ada respon, jangan dibiarkan. Jangan diem aja Mas. Diem itu bahaya. Iya. Itu footprint-nya tercatat berarti tidak ada respon. Selama ada respon, itulah kebenaran yang terakhir yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi harus ada respon. Nah, respon ini pakai apa? Pakai narasinya positif. Jadi kita tidak mendiskreditkan, kita menyampaikan informasi yang sebenarnya yang mungkin belum dipahami oleh publik saat itu gitu. Ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan persepsi yang lebih positif. Ketimbang kita alihkan isu, ketimbang kita take down akunnya, itu malah menciptakan hal-hal lain yang lebih negatif. Gitu. Berarti klarifikasi emang langkah awal untuk meredam api tersebut, Mas? Apa ada cara lain? Salah satu caranya seperti itu. Klarifikasi. Kan kadang-kadang kita nggak harus semua kejadian langsung kita klarifikasi. Karena kan kebenaran faktanya juga harus kita cari tahu juga. Jangan-jangan ini cuman pancingan-pancingan pihak-pihak tertentu saja untuk kita tampil ke permukaan. Kan seperti itu juga ada juga kan. Ini juga mesti kita tahu juga. Ini butuhnya digital forensik ya ini. Ini beneran nggak informasinya? Faktanya emang begini nggak? Atau ini hoax? Ini informasinya sebenarnya di-create, ini kejadiannya udah tahun lalu, kan kita nggak perlu tanggapi kalau yang seperti itu. Tapi kalau ini beneran ada, bukti nyata demonya ada, kerusakannya ada, harus klarifikasi. Mau tidak mau kita harus tampil, ada wajah dari company itu yang tampil ke media, mewakili perusahaan itu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi kan. Gitu. Kalau selain klarifikasi apa sih? Saya kan awam, lebih ya katanya klarifikasi doang buat meredamkan api. Ada cara lain nggak Mas selain klarifikasi? Ya, kalau misalnya tadi masih yang kita identifikasi akunnya akun-akun pribadi gitu ya. Nah, kita bisa langsung kontak dengan akun pribadi tersebut, melakukan advokasi dan mediasi ya dengan mereka untuk meluruskan informasi tersebut. Jadi ini di luar media penanganannya justru. Face to face lah Mas. Ya betul. Jadi lebih personal approach-nya kan. Kita melakukan itu. Kalaupun tidak, kita mencoba memberikan informasi yang benar di komen-komen postingannya mereka. Kita tandingi dengan informasi yang benar di sana gitu, supaya publik yang melihat jadi dapatkan pembandingnya. Insight baru dari dalam perusahaan tersebut. Nah itu kalau yang akun ini. Tapi kalau berkaitan sama media, biasanya kalau media-media itu kita punya hak jawab. Iya betul. Jadi kalau udah tayang artikelnya dan reaksi itu negatif gitu ya buat perusahaan ini, dia bisa kok meminta hak jawab dan media harus menyediakan kesempatan itu. Jadi kasih ruang, kita menulis, memberikan bahan-bahan untuk menjadi hak jawab. Even se-ekstrim Tempo atau Tirto sekalipun mereka memberikan hak jawab itu buat kita. Itu adalah hak yang dilindungi undang-undang. Nah, hak jawab itu bentuknya macam-macam. Kita bikin sendiri tulisannya, kita siapkan rilisnya, gitu kan. Kita ajak si medianya untuk datang misalnya ke lokasi factory kita atau perusahaan kita untuk melihat yang sebenarnya terjadi apa. Nah itu kesempatan kita untuk menjawab tadi. Jadi klarifikasi tidak harus satu cara aja. Bisa banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita. Nah itu baru langkah-langkah yang sifatnya masih dalam konteks secara komunikasi dua pihak bisa kita lakukan. Tapi langkah-langkah yang lain juga tentu kita bisa melibatkan pihak-pihak lain. Kalau misalnya ini diidentifikasi ternyata sudah melakukan pelanggaran pidana, diduga ada kriminalisasi dan segala macam, tentu pihak lain harus kita libatkan. Pihak kepolisian kah atau kejaksaan kah gitu yang lebih berwenang. Terus kalau misalnya sudah melanggar undang-undang ITE misalnya gitu, tentu ada lembaga lain yang juga harus kita libatkan supaya mereka bisa mengambil alih problem yang kita hadapin gitu. Saya penasaran nih Mas, ada nggak sih kayak suatu akun individu atau organisasi yang sengaja membuat isu negatif ke perusahaan lain karena dibayar gitu Mas oleh pihak lain? Ya kita nggak naif ya, mungkin menurut saya sih ada lah yang seperti itu, karena kan kesempatan itu selalu akan hadir gitu ya, selalu setiap ini ada gitu dan memberi peluang-peluang gitu. Pasti ada yang seperti itu dan semua perusahaan harus bersiap-siap untuk kejadian tadi. Nah ini pentingnya check and recheck dari digital forensik ini adalah memastikan bahwa memang informasi itu betul adanya, bukan rekayasa, bukan engineering ya dari satu pihak tertentu yang memanfaatkan untuk dapatkan keuntungan tertentu. Kita harus cek. Kalau memang itu informasinya betul dan memang isu buat kita ya kita harus selesaikan kan.
Tapi kalau itu dibuat-buat untuk tujuan tertentu, kita juga bisa tahu juga. Itu nggak perlu kita apa-apain, kita diamin aja, nanti juga lama-lama ini sendiri gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tadi saya bilang ngetokin pintu aja gitu, mancing-mancing supaya kita keluar gitu kan. Nah, begitu kita keluar baru serangan yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah, ini juga mesti berhati-hati. Makanya perlu ada analisa digital forensik itu ya itu tadi. Nah, mungkin sahabat ISIP kayak masih awam digital forensik itu, Mas Teguh bisa menggambarkan secara sederhana nggak Mas, bagaimana proses digital forensik tersebut? Sederhananya sih sebenarnya kalau yang biasa nonton film CSI gitu ya, itu kerjanya forensik tuh. Oh, nyari data-data gitu Mas? Iya, jadi dari satu kejadian gitu ya, dia akan identifikasi dulu pertama kan. Ini gimana sih permasalahannya, siapa yang tokoh-tokoh yang terlibat. Terus nanti kalau di dalam sisi ini ya pola penyebarannya seperti apa, itu juga kita lihat. Habis pola penyebaran, komunitas apa yang ada di sana yang gitu terlibat kan. gitu ya. Skalanya ada di mana nih? Sudah masih lokal aja atau nasional gitu kan. Itu juga kita perlu identifikasi. Kemudian media-media besar apa yang terlibat di sana. Nah, ini identifikasi detail tentang ini itu penting untuk kita tahu. Terus juga analisa sentimen. Analisa sentimen kadang-kadang nggak cukup. Karena kalau mesin-mesin monitoring seperti ini semua dibekali dengan analisa sentimen. Sentimen itu rata-rata terdiri dari 3 kutub doang ya. Positif, netral, dan negatif. Kalau mesin itu diajarkan dengan benar dengan NLP yang benar, pasti angka netralnya tinggi, lebih kecil. Oh, lebih kecil justru. Kenapa ditaruh di netral? Karena mesinnya bingung. Oh iya. Nggak tahu nih masuknya positif atau negatif. Tapi kalau kita rajin taruh itu dengan NLP yang tepat, itu pasti akan masuk ke kutub itu. Let's say ini keluar negatifnya. Dia ternyata negatif. Seperti tadi saya bilang ya, 25% dia ternyata. Nah, itu berarti udah lumayan tinggi. Nah, penyebabnya apa nih? Siapa yang ngomong? Gimana pola penyebarannya? Itu yang kita perlu identifikasi. Jadi ini lebih kepada identifikasi, kemudian analisa secara mendalam, membaca perilaku yang terjadi di sana supaya bisa kita simpulkan secara dini apakah ini perlu dimitigasi dan perlu ada tindak lanjut. Itulah forensik gitu yang dilakukan gitu. Saya mengambil istilah itu karena memang itu lebih umum ya dalam dunia pendidikan itu lebih keputusan berikutnya jadi lebih tepat gitu. Jadi digital forensik itu ketika ada masalah mereka mencari akar dari masalah tersebut ya Mas ya. Kenapa masalah itu bisa terjadi, gimana penyebarannya gitu ya Mas ya. Ya mengenali masalah lebih lanjut dalam lah gitu, lebih dalam. Sebenarnya digital forensik ini kan awam ya Mas ya. Harus disosialisasikan nggak sih Mas bahwa masyarakat harus aware dengan dunia digital gitu. Ya kalau buat di level publik sih sebenarnya kita kan selalu diajarkan ya untuk ngecek gitu. Apa paling enggak yang gampang itu kalaupun ada misalnya penyebaran informasi tertentu kita lihat aja akunnya dulu gitu kan. Lihat dulu followernya beneran ada apa enggak betul. Ini akunnya akun orang apa bukan gitu kan. Buzzer kita bisa apa mengenali bukan. buzzer atau bukan gitu kita bisa mengenali. Itu sebenarnya juga forensik. Dalam tahap yang sangat simpel yang dilakukan, tidak ada dukungan teknologi apapun. Caranya gampang gitu ya. Kita bisa lihat dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi gitu. Itu penting supaya kita nggak gampang terpengaruh. Hoax gitu ya Mas. Jadi itu kan juga kita tuh banyakan FOMO soalnya tuh ya kalau kayak gitu-gitu ikutan rame-rame. Nah, sebenarnya kontrolnya ada di kita sendiri. Kita yang harus benar-benar ngecek dan ngecek lagi. Kalau kita lakukan itu, kita lebih dewasa, saya rasa nggak perlu terjadi nih banyak kasus-kasus viral yang akhirnya merugikan gitu kan. Berarti ketika main Twitter terus ngerasa ini buzzer nih, berarti itu udah termasuk digital forensik Mas. Yang kita mulai dari diri kita sendiri. Betul. Bisa membedakan itu. Kesadaran itu harus sudah ada di kita. Itu yang namanya berpikir kritis. Ya kan? Supaya kita tidak terpengaruh. Kan gitu ya, dulu diajarin nih. Hipnotis itu cara ngadepinnya gimana sih? Kan kita ini terhipnotis semuanya sebenarnya dengan informasi banyak yang beredar gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Biar nggak kehipnotis itu, ya tadi berpikir kritis. Selalu bertanya kenapa. Itu penting buat kita. Dan kalau perlu, saya ini tipenya yang nanya kenapanya bisa sampai 5 kali nanya loh. Betul. Kenapa pertama, kenapa kedua, kenapa ketiga, terus. Supaya saya tahu bahwa yang saya dapat ini betul-betul informasi yang saya butuhkan dan saya bisa percaya gitu. Nah itu tidak akan kena hipnotis dimanapun. Termasuk kalau lagi naik angkot gitu ada yang katanya pakai hipnotis ditepak bahunya gitu kita terpengaruh. Ya kalau kita pikirannya kosong nggak bikin apa-apa kita kena. Betul. Tapi kalau kita selalu aktif berpikir ada pertanyaan tadi kenapa itu membantu kita untuk tetap sadar dan waras tadi gitu. Mungkin kalau lagi emosi nepok balik kali ya ketika lagi emosi. Nah,
Tadi kan membahas tentang aplikasi, Mas. Menurut Mas Teguh, aplikasi apa sih, Mas, yang sering menimbulkan kebakaran untuk sebuah perusahaan? Maksudnya platform kali ya? Iya, platform. Oh, platformnya. Kalau yang dari sisi kecepatan waktu tentu X. Itu yang paling pertama. Iya. Karena dia ringan, berbasis teks, terus shareable gitu, gampang di-share-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, X pun dihuni dan dikonsumsi oleh teman-teman media. Oh iya, benar. Ya kan? Iya. Jadi teman-teman media itu tidak seperti zaman saya dulu, lari ke lapangan, Iya. cari info. Enggak, sekarang Nyarinya nongkrongnya di di X. X. Iya. Kan? Lihat kalau begitu ada yang trending dikit, Iya. bahan mereka. Jadi X ini sangat kritikal untuk platform yang satu ini. Yang kedua, TikTok menurut saya. Iya sih. TikTok itu karena sekarang ini nggak membutuhkan follower banyak untuk dapatkan engagement yang tinggi. Betul. Jadi algoritmanya TikTok itu secara otomatis akan dorong jadi FYP kalau engagementnya tinggi. Iya. Nggak peduli berapapun followernya. Jadi TikTok juga kritikal. Sangat cepat gitu untuk bisa menjadi sarana ini. Yang ketiga, Instagram. Iya. Tapi lebih kepada hal-hal yang tentu secara nilai estetiknya ada gitu ya. Makanya orang-orang mau mengkonsumsi itu konten-konten Instagram. Ya fotonya bagus, videonya bagus gitu kan. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh lebih cocok di Instagram gitu. 3 itu sih kalau menurut saya yang harus jadi perhatian kita semua ya. Sebagai platform dini yang harus di-assess supaya kita bisa tahu sebelum semuanya terjadi gitu. Menurut Mas, semua perusahaan atau company harus punya 3 akun tersebut nggak, Mas? Ya punya itu opsional. Aktif juga opsional menurut saya. Tapi bisa membaca data yang terjadi di sana itu yang lebih penting. Karena punya tapi nggak di-manage juga percuma ya kan. Maksudnya kita kadang-kadang nggak perlu hadir tapi kita tahu kan bisa. Ya sih, benar. Kadang-kadang orang latah aja gitu kan. Oh bikin X bikin ini bikin. Tapi dia nggak manfaatin itu. Yang ada justru malah dicemooh karena tidak aktif akunnya, materinya tidak update, reputasi perusahaan malah jadi jelek. Menurut saya kalau nggak siap, memang mendingan enggak. Nggak usah ya. Tapi tahu persis apa yang terjadi di sana. Perbincangan yang terjadi di sana harus tahu juga. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Mas. Untuk sahabat ISIP sama mahasiswa yang sedang itu, apalagi khususnya buat Humas yang terjun ke dunia ini, pesan dari Mas Teguh apa, Mas? Buat saya di semua disiplin atau pekerjaan apapun gitu ya, rasa ingin tahu itu syarat awal gitu ya. Kalau kita punya rasa ingin tahu yang besar, tentu kita akan nggak pernah berhenti belajar. Itu yang paling penting. Selama kita mau menjadikan ilmu sebagai ini kita gitu ya, rasa ingin tahu itu nggak boleh dibunuh. Betul. Kita harus terus pupuk, kita harus terus jaga. Tadi ya, cara gampangnya tadi bertanya ask why itu adalah mewujudkan rasa ingin tahu tadi. Terus yang berikutnya, kalau rasa ingin tahunya tinggi, pemahamannya tinggi, saya kok yakin passionnya pasti tinggi. Jadi nggak akan ada passion tinggi kalau nggak ada rasa ingin tahu. Jadi buat saya yang awal tuh itu dulu. Kalau sudah passion, apapun itu akan terjadi ya. Nah, jalan kita tuh akan didukung gitu. Apakah itu kemudian menjadi profesional yang hebat di sana atau menjadi owner sebuah perusahaan gitu atau apapun bentuknya selama didasari oleh hal tadi tuh kualitas karya yang kita hasilkan jadi berbeda. Jadi teman-teman tolong pupuk terus tuh rasa ingin tahu. Jangan berhenti kepo, pengen tahu itu jangan berhenti karena itu penting buat hidup kita untuk terus selalu dalam tadi kewarasan yang cukup gitu ya untuk bisa tetap sensitif dengan apapun yang terjadi di lingkungan kita. Oke, terima kasih Mas Teguh atas masukannya. Terima kasih juga atas obrolan yang menurut saya ini daging banget sih, Mas. Ini sangat amat kayaknya banyak ilmu baru untuk sahabat ISIP dari Mas Teguh. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas sudah hadir di ISIP Podcast. Oke, sahabat ISIP, sekian episode bersama Mas Teguh Handoko pada kali ini. Jangan lupa juga follow semua sosial media ISIP Jakarta. Di Instagram ada di ISIP Jakarta, TikTok ada isip.jakarta, dan di YouTube ada di ISIP Jakarta. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini. Saya Revanka sebagai pemandu acara kali ini pamit undur diri. Terima kasih semua sahabat ISIP. Terima kasih.